di mana judul ini sudah sering kita gaungkan ya di gereja kita. Rata-rata hampir pada setiap sabat banyak gereja yang menggaungkan, yaitu Tell the World Jesus is coming soon. Kabarkan Injil ke seluruh dunia, Yesus pasti datang segera. Tetapi di dalam judul kami pada webinar saat ini adalah misi Tell the World pasti gagal tanpa yang satu ini. Nah, untuk memulai webinar kita ini, kita awali dulu dengan renungan doa yang kita bacakan. Renungan doa kita pada webinar ini kita ambil dari Matius 24 dan Matius 28. Matius 24 ayat 14 mengatakan, "Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Dan Matius 28 ayat 19 ini adalah ayat yang andalan kita sebagai umat Mahasiapan hari ke-7, mengatakan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Inilah sebenarnya pekerjaan yang diembankan oleh Kristus kepada kita setelah kenaikan Kristus ke sorga. Namun bagaimanakah supaya misi ini bisa berjalan dengan baik dan berhasil dengan sangat luar biasa? Nanti akan kita pelajari lembar demi lembar daripada firman yang akan disajikan daripada Alkitab kepada kita semua. Untuk memulai webinar ini, mari kita bertelut dan berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami panjatkan puji syukur kehadirat Bapa pada sabat yang indah ini, di mana jam-jam sabat ini kami gunakan untuk belajar akan firman-Mu. Bagaimana Bapa kami bisa membawakan pekabaran Injil ini ke seluruh dunia dengan hasil gilang gemilang. Semua itu telah Bapa aturkan bagaimana cara-cara membawakan kebenaran kepada seluruh dunia dan bagaimana sidang-Mu akan memenangkan dan memenangkan lagi. Tapi semuanya itu takut akan Allah adalah permulaan segala hikmat yang akan memimpin kami kepada semua kebenaran. Berikan kami hikmat itu Bapa, supaya kami bisa memahami akan firman-Mu yang akan kita sajikan pada sabat ini, supaya kami bisa memberikannya dengan baik, dan setiap jiwa yang mendengar firman ini bisa disentuh oleh Roh Kudus-Mu Bapa. Bukan oleh kuat kami, bukan oleh kuasa, tapi Roh-Mu yang bekerja di dalam hati kami semuanya, agar kami mengandalkan hanya kebenaran-Mu. Kami sampaikan doa kami atas nama anak-Mu Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, sesuai dengan judul kita tadi, misi Tell the World pasti gagal tanpa yang satu ini. Di sini kami mengangkat judul ini bukan mengatakan bahwa Tell the World itu tidak perlu atau Tell the World itu tidak ada, tapi tujuan daripada misi Tell the World ini adalah bagaimana cara Tuhan dalam membawakan Tell the World itu, ya. Bagaimana kita dituntun oleh Tuhan supaya Tell the World itu berhasil. Ada step-stepnya yang perlu kita lakukan. Jadi takut akan Tuhan adalah permulaan daripada segala hikmat dan pengetahuan. Kita sudah melakukan Tell the World ini sudah cukup lama, dan kita tahu bahwa gereja kita Sidang Mahasiapan hari ke-7 sudah berdiri lebih dari 100 tahun. Dan kita selalu menggalang supaya melakukan Tell the World atau penginjilan ke seluruh dunia. Sesuai dengan Matius 28 tadi, kabarkanlah Injil ke seluruh dunia, baptiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Banyak program-program yang kita lakukan melalui KKR, program penarikan jiwa, yaitu 1 orang tarik jiwa 1, 1000 misionari, penginjilan online, siaran TV, radio seperti Hope Channel, 3IBN, dan lain-lain. Semuanya ini sebenarnya bertujuan bagaimana kebenaran itu menjangkau seluruh dunia ini. Tetapi kita lihat berdasarkan data bahwa sampai saat ini, tahun 2022, ya baru lebih daripada 21 juta yang dibaptiskan. Dan penduduk dunia mencapai 8 miliar. Kira-kira bagaimana
kita bisa mencapai bahkan daerah-daerah mungkin yang belum pernah terjangkau oleh kebenaran Kristus, bahkan yang tidak mengenal akan Yesus. Itu adalah suatu PR yang besar bagi kita. Tapi apa yang dikatakan Alkitab tentang tell the word itu? Kita ambil di dalam Yesaya 66. Yesaya 66 ayat 19 sampai 20. Di sini dikatakan bahwa aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni ke Tarsis, Pul, ke Lut, ke Mesek, ke Rosi, Tubal, Yawan, bahkan katanya ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku dan belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan Injil di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan di atas kuda dan kereta dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, atas gunungku yang kudus, yaitu ke Yerusalem, firman Tuhan. Jadi kalau kita lihat di dalam Yesaya 66 ini, begitu luar biasanya pekabaran Injil itu ke seluruh dunia ya, yaitu katanya diutus ke Pul, ke Lut, itulah nama kota-kota pada saat itu yang mungkin sekarang tidak kita dengar lagi, dan katanya bahkan ke pulau-pulau yang belum pernah mendengar akan namaku, bahkan kemuliaanku. Jadi nama Kristus pun yang belum pernah didengar, bahkan utusan ini akan menjangkau semua kepada mereka. Pekabaran tentang Kristus itu akan masuk ke semua pelosok. Tetapi kita lihat ya, bahwa katanya ada tanda dahulu diberikan dari yang luput. Jadi ada suatu peristiwa di mana ayat Yesaya 66 ayat 15 sampai 17, Tuhan datang dengan murkanya. Banyak yang terbunuh, lalu ada yang luput. Yang luput itu diberi tanda. Yang diberi tanda inilah yang akan mengabar Injil ke seluruh dunia. Sehingga dalam Zakaria 8 ayat 20 sampai 23, bagaimana luar biasanya pekabaran Injil ke seluruh dunia nantinya, dikatakan, masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam, kami pun pergi. Jadi bukan satu jiwa menarik satu jiwa ya, tetapi dikatakan di sini penduduk kota yang satu pergi kepada penduduk kota yang lain. Jadi kalau kita lanjutkan ayatnya nanti lebih luar biasa lagi kata-katanya, bahkan bangsa menobatkan bangsa. Dan ini belum terjadi tentunya. Ini belum digenapi oleh sidang kita. Karena belum pernah ada kota yang satu menobatkan satu kota yang lain. Dan juga kalau kita baca di dalam itu Wahyu 10 ayat 11. Ini kita tahu bahwa nubuatan ini ditujukan kepada sidang kita masih Advent hari ke-7. Bahwa sidang kita setelah William Miller, yaitu Advent hari pertama, masuk kepada Advent hari yang ke-7. Kan begitu. Nah, sesudah kitab itu dimakan, lalu di mulut terasa manis, itulah pekabaran William Miller tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, tapi di perut katanya terasa apa? Pahit, itulah kekecewaan. Nah, sesudah terjadi itu, yaitu tadi ayat 10, kemudian ayat 11 mengatakan, maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Jadi kita sebagai sidang Masepan hari ke-7 hanya bisa menjangkau yaitu banyak bangsa, kaum, dan bahasa. Tetapi kalau di dalam Tell the Word yang sebenarnya, yang dikatakan tadi kabarkanlah Injil ke seluruh dunia. Kalau di dalam Yesaya 66 ini, maka katanya kepada bangsa-bangsa, ya kan? Nah, begitu hebatnya. Berarti kita sebagai masih Advent hari ke-7 belum bisa mengemban tugas yaitu yang terdapat di dalam Matius pasal 28 itu. Lalu kalau begitu dengan cara apakah Tell the Word ini nanti bisa berhasil? Baik, kita lanjutkan, biarkan kitab ini yang akan memberikan penjelasan kepada kita. Jadi mengapa itu terjadi? Ternyata karena sidang kita masih suam. Dikatakan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 16.
Ini ayat-ayat Alkitab yang sangat terkenal bagi kita ya. Kondisi sidang kita masih suam, justru yang kita inginkan sekarang bagaimana mengobati kesuaman kita. Yang dianjurkan Tuhan untuk membeli salep mata, emas, dan pakaian katanya. Kemudian dalam Matius 13:30, karena kondisi sidang kita juga masih bercampur, saudara. Bagaimana bisa kita mengatakan keluarlah kaummu dari Babel, sementara di sidang kita masih bercampur antara lalang dan gandum. Dan juga masih bercampur 5 anak darah yang bijaksana, 5 anak darah yang bodoh. Karena itulah, karena masih ada percampuran, maka sidang kita tidak kuat, tidak punya kuasa. Karena di dalam Testimonies Volume 3 halaman 270 mengatakan, Allah tidak senang terhadap umatnya, maka ia tidak mau menyatakan kuasanya di tengah-tengah mereka itu selagi masih ada dosa, saudara, di antara mereka, katanya. Yang diperkuat oleh mereka yang menduduki jabatan-jabatan bertanggung jawab. Jadi kalau masih ada dosa, maka kuasa itu tidak diberikan Tuhan kepada sidangnya pada saat ini. Karena itu yang kita butuhkan sekarang, bagaimana sidang ini menjadi suci. Dan dikuatkan lagi oleh Testimonies Volume 3, halaman 265 dikatakan, seorang berdosa dapat menyebarkan kegelapan yang akan mengeluarkan terang Allah dari seluruh perhimpunan. Kita tahu bahwa percampuran lalang dan gandum bukan hanya seorang yang berdosa, bahkan lebih daripada seorang yang berdosa. Karena itu sidang kita tidak mempunyai kuasa untuk membawakan tell the word itu kepada seluruh dunia. Lalu apakah yang harus dilakukan? Ternyata sidang itu harus disucikan terlebih dahulu. Karena apa disucikan? Karena tadi masih ada percampuran antara lalang dan gandum. Maka perlu disucikan, perlu dimurnikan sidang kita ini. Sesuai dengan Testimonies to Minister halaman 372 dan 373 mengatakan, halaman demi halaman dapat ditulis sehubungan dengan perkara-perkara ini. Segenap conference terkena ragi dengan prinsip sama yang dibengkokkan. Tuhan akan bekerja untuk menyucikan gerejanya. Sesungguhnya saya katakan, Tuhan sudah hendak membalikkan dan menjungkir balikan lembaga-lembaga yang menyandang namanya. Berapa segeranya proses penyucian akan mulai, saya tidak dapat katakan, tetapi tidak akan lama lagi ditunda. Ia yang memegang sapu di tangannya akan membersihkan bait sucinya dari kemerosotan moral. Berarti sidang kita ini tidak akan dibiarkan terus bercampur lalang dan gandum. Tuhan harus menyucikan gerejanya, katanya tadi. Seberapa lama dikatakan oleh Nyonya White di sini, saya tidak tahu, tetapi tidak akan lama lagi, katanya. Testimonies Volume 3 halaman 266 dan 267 dikatakan, terutama sekali dalam pekerjaan penghabisan bagi sidang dalam masa pemeteraian 144.000. Dan kita tahu bahwa pekerjaan penghabisan bagi sidang itu adalah masa pemeteraian 144.000 itu, itulah yang disebut dengan pembersihan sidang itu. Pada saat mereka sudah berdiri di Bukit Sion, dilihat oleh Yohanes Pewahyu, mungkin kita akan bertanya-tanya, ya, orang yang mendengar tentang berdirinya kerajaan ini mungkin sering juga mentertawakan, bagaimana saudara pergi ke sana, dengan apa saudara pergi ke sana, padahal kita tahu kita adalah menunggu kedatangan Yesus kedua kali. Kenapa saudara harus ke sana dulu? Padahal di sana adalah tempat orang berperang. Tidak ada yang menginginkan untuk pergi ke tanah Kanaan itu, ke tanah perjanjian itu. Di sini Tuhan tidak memberitahu bagaimana sebenarnya umat 144.000 itu dibawa ke Bukit Sion, ke kerajaan itu, tetapi di dalam Zakaria pasal 14 ayat 5 dan beberapa kitab yang lain ada diberikan sedikit gambaran, ya. Dikatakan di sini kalau di dalam Zakaria 14 ayat 5 bahwa umat itu katanya berlari atau melarikan diri menemui Yesus di sana dan semua orang kudusnya bersama-sama dengan dia. Kalau di dalam Zakaria 10 ayat 8 dikatakan bahwa Tuhan sendiri bersiul memanggil siapa? Memanggil umatnya dan akan mengumpulkan mereka. Jadi Tuhan yang mengumpulkan. Kemudian Yeskel 36 ini juga sudah dibahas dalam webinar kita yang lalu, dikatakan Yesus sendiri yang akan menjemput, yang akan mengumpulkan dan akan membawa mereka ke tanahmu yang pernah dijanjikan kepada nenek moyangmu.
itulah tanah Kanaan itu. Dan kita tahu bagaimana Elia diangkat oleh Tuhan ke sorga, bukan dengan peralatan dunia ini, tetapi melalui transportasi dari sorga, saudara. Itu bukan jaraknya antara bumi dengan planet lagi, tetapi sampai masuk ke dalam sorga. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Mungkin itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, tapi bagi Tuhan itu adalah perkara yang biasa. Karena rancanganku, kata Tuhan, bukanlah rancanganmu. Dan bagaimana kerajaan itu akan diperdirikan? Kita tahu bahwa kerajaan itu, tanah Palestina itu sampai sekarang masih diduduki oleh orang-orang yang bukan umat Tuhan. Karena semua punya kepentingan di sana. Sentralnya juga diarahkan di sana sehingga tempat itu sering terjadi konflik. Nah, sehingga kalau kita katakan kita mau ke kerajaan itu, mungkin banyak orang yang tidak mempercayainya. Namun bagaimanakah kerajaan itu, tempat yang suci itu disiapkan Tuhan bagi umatnya, yaitu kalau kita pelajari dari Zakaria 14 ayat 1 dan 2, dikatakan Tuhan menggerakkan bangsa-bangsa untuk berperang di Palestina. Saya ambil ayat garis besarnya aja. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Dan ini adalah perang yang belum pernah terjadi, dan ini udah kita bahas dalam webinar kita yang ke-33, di mana Yerusalem itu dikalahkan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sesudah Yerusalem itu dikalahkan, maka bangsa-bangsa yang telah menguasai tanah Yerusalem itu, Tuhan akan datang sendiri katanya berperang. Lalu Tuhan katanya akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, lalu Bukit Zaitun itu terbelah, dan itu akan menjadi suatu lembah yang sangat besar sekali. Terdapat dalam Zakaria 14 ayat 3, kita bisa baca ayat 3 dan 4. Artinya di sini bahwa Tuhan yang akan menghalau semua rintangan yang ada di sana. Tujuannya untuk apa? Untuk menyiapkan tanah itu bagi umatnya. Dan kepada katanya bangsa-bangsa yang memenangkan peperangan itu atau yang memerangi Yerusalem itu, bisa kita baca dalam Zakaria 14 ayat 12. Dikatakan, inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka katanya menjadi busuk, lidah mereka menjadi busuk, mata mereka juga menjadi busuk, dan selain tulah, Tuhan juga mengirimkan kegemparan besar. Jadi luar biasa ya, tadi Tuhan menggerakkan segala bangsa untuk berperang di sana, dan akhirnya Yerusalem itu dikalahkan. Dan sesudah Yerusalem itu dikalahkan, kepada yang memenangkan peperangan itu, Tuhan mengirimkan tulah kepada mereka. Sehingga mereka pun tidak bisa tinggal tentram lagi di sana, akhirnya mereka pun diusir semua dari sana oleh Tuhan. Melalui apa? Kegemparan yang besar terjadi. Bahkan mereka sama mereka pun katanya saling mengangkat tangan atau saling membunuh di antara mereka. Begitu tempat itu sudah dikosongkan, disitulah ayat-ayat yang tadi yang dikatakan di sini, maka 144.000 itu atau umat itu akan melarikan diri ke sana. Dan disitulah yang disebut tadi, Tuhan akan bersiul memanggil mereka. Dan dikatakan Yeskel 36 tadi, Tuhan akan menjemput mereka. Jadi itu semuanya terjadi karena kuasa Tuhan, bukan karena kehebatan manusia. Bagaimana kerajaan itu diperdirikan dan diperuntukkan bagi umat Tuhan. Dan 144.000 lah yang pertama sekali yang berdiri di Bukit Sion yang dilihat oleh Yohanes Pewahyu. Lalu kalau kerajaan itu sudah berdiri dan 144.000 itu sudah dibawa masuk ke sana yang berasal dari penyucian sidang Maseapen hari ke-7, bagaimana keadaan di dalam kerajaan itu? Jadi itu banyak keadaan, tapi kami mengambil satu persatu, nanti akan kita jelaskan sesuai dengan ayat Alkitab itu sendiri. Tuhan akan menjadi tembok api bagi umatnya. Di dalam Zakaria 2 ayat 5 dikatakan, Aku sendiri, demikian firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Mungkin kalau zaman dahulu, kalau ada kota, itu memang selalu dibuat tembok ya, seperti itu. Untuk apa? Untuk keamanan, untuk perlindungan. Tetapi maksudnya di sini, karena zaman sekarang tidak lagi orang-orang selalu membangun tembok terhadap kotanya,
Tetapi yang jelas di sini bahwa Tuhanlah yang menjadi pelindung di sekeliling apa? Tempat itu. Jadi Tuhan yang menjadi perlindungannya, dan orang-orang tidak melihat akan perlindungan itu. Karena di dalam Yehezkiel 38 ayat 11 mengatakan, aku akan bangkit bergerak menyerang tanah yang kota-kotanya tanpa tembok itu, dan akan mendatangi orang-orang yang hidup tenang-tenang dan diam dengan aman tentram. Mereka semuanya diam tanpa tembok atau palang atau pintu gerbang. Ini adalah rancangan si Gog pada nanti yang diceritakan di dalam Yehezkiel 38, yang mana dia ingin menyerang tempat itu, tempat yang aman ya, yang dilindungi oleh Tuhan. Tetapi pada ujungnya dia itu binasa oleh murka Tuhan, ya, di mana Tuhan mengirimkan api dan belerang kepadanya sehingga dia binasa ya, kalau kita lihat di ayat yang berikutnya. Kemudian di dalam Yesaya 4 ayat 5 dan 6 dikatakan Tuhan juga melindungi tempat itu dengan apa? Dengan awan pada siang hari dan juga sinar api yang bernyala-nyala pada malam hari. Dan ini sudah pernah dimanifestasikan oleh Tuhan pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu adalah menjadi pelindung bagi umatnya. Jadi sangat luar biasa tempat itu didirikan, dan Tuhanlah yang menjadi pelindung bagi umatnya yang berada di dalam tempat itu. Dan apalagi yang terjadi di dalam kerajaan itu? Oh, ternyata ada lagi pengubahan hati dan tabiat umatnya. Jadi di dalam kerajaan itulah diganti hati kita menjadi hati yang penurut. Saya baca dari Yehezkiel 36 ayat 25, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Jadi di sana kita ditahirkan oleh Tuhan. Dan ayat 26 mengatakan, kuberikan hati yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat, saudara. Jadi kalau sekarang sebentar kita dinasehati, sebentar kita mungkin baca renungan doa, kita berdoa, tapi sebentar lagi hati kita yang jahat sudah menguasai kita lagi. Tetapi pada saat ini Tuhan sudah memberikan kita hati yang baru, menjadi hati yang taat kepada firman Tuhan. Kemudian apalagi yang terjadi? Dikatakan, rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Jadi pendek cerita, bahwa di dalam kerajaan itu hati kita diubahkan. Dan Tuhan telah memberikan kepada kita hati yang baru, sehingga hati kita tidak punya keinginan lagi untuk melakukan dosa. Karena kita ingat tadi ya, satu orang berdosa akan memberikan pengaruh kepada perhimpunan itu. Jadi di sana semua orang tidak lagi menginginkan dosa itu, dan dosa itu sudah terbuang dari tempat itu. Apalagi yang terjadi di dalam kerajaan itu? Nah, ada lagi yang terjadi itu dipenuhi dengan kedamaian. Di dalam Yesaya 11 ayat 6 sampai 9 ini udah kita bahas dalam webinar kita yang ke-34, webinar kita yang lalu, dikatakan bahwa hewan dengan hewan sama-sama berdampingan, mereka berdamai. Luar biasanya lagi hewan-hewan buas ini seperti serigala, ada singa, dikatakan bahwa mereka akan makan jerami katanya. Kalau sekarang insting hewan adalah untuk memakan hewan juga, kan begitu. Tidak lagi memakan lembu, domba, dan ayam, dan lain sebagainya. Dan tidak ada lagi katanya berlaku busuk, di mana tidak akan ada lagi yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Dan ini belum di sorga, saudara, karena di sini adalah di seluruh bumi, ya. Dan ini sudah dijelaskan pada webinar periode yang lalu. Jadi tempat kedamaian, kemudian hati kita sudah diubahkan, itu adalah suatu kabar sukacita bagi kita. Ternyata di sana juga ada lagi, saudara, yaitu tidak akan ada penyakit dan duka cita. Jadi ini kabar gembira bagi kita yang mungkin sudah umur-umur tertentu, di mana biasa penyakit datang menggerogoti kita, tetapi di dalam Yesaya 33 ayat 24 mengatakan tidak seorang yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit, dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Dan di dalam Yesaya 25
ayat 7 sampai 8 dikatakan, di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Jadi Tuhan menyingkirkan perkabungan itu dari umatnya. Kalau kita ingin ke sana, tidak ada lagi saudara perkabungan yang akan menimpa setiap keluarga, yang akan menimpa setiap jiwa. Dan dikatakan dalam Yesaya 35 ayat 5 sampai 6, orang buta akan dicelekkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh melompat-lompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Luar biasa. Segala penyakit tadi dihilangkan, bahkan yang lumpuh, yang buta, yang bisu, semuanya kembali kepada normal karena Tuhanlah yang memberikan kesembuhan kepada kita semua. Itulah mujizat Tuhan kepada umatnya. Dan kerajaan itu juga dipenuhi dengan kegembiraan. Tentu ya, penyakit sudah dihilangkan, perkabungan sudah dihilangkan, hatinya semua udah damai. Tentu tempat itu menjadi kegembiraan bagi setiap umat yang masuk ke sana. Yeremia 31 ayat 12 sampai 13. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Maka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, lembu, sapi, hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Pada waktu itu, anak-anak darah akan bersukaria dan menari-nari beramai-ramai. Orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Jadi semuanya gembira ya berada di sana. Yesaya 25 ayat 9 dikatakan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Semua penduduk, semua orang-orang yang masuk ke sana yang menjadi umat kesucian memuji Tuhan dengan penuh kegembiraan. Sangat bersyukur kita bisa ke sana. Itulah mungkin yang dirasakan oleh umat ini dan kiranya kita juga bisa masuk ke sana. Itulah harapan kita. Di sana juga dicurahkan kuasa Roh Suci atau Pentakosta kedua itu. Di dalam Joel 2:28, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Nah, jadi itulah kondisi di dalam kerajaan itu. Kerajaan itu yang penuh kedamaian, kerajaan itu yang dilindungi, kerajaan itu penuh sukacita, tidak ada penyakit di sana. Dan kepada mereka yang sudah masuk ke dalam kerajaan itu dicurahkan Tuhan juga kuasa daripada Roh Suci itu. Setelah mereka berada dalam satu tempat, sehati, sepikiran, maka kuasa itu pun dicurahkan kepada mereka. Untuk apa kuasa ini diberikan? Karena memang Joel 2:28 ini belum pernah terjadi ya, bukan kepada sidang Maseapen hari ke-7. Karena kenyataannya kita pun belum punya kuasa untuk mengadakan apa? Tell the word atau penginjilan ke seluruh dunia itu. Maka setelah kuasa ini dicurahkan, sama ya seperti pada zaman rasul-rasul, di mana mereka sudah sehati, sepikiran, lalu Judas sudah disingkirkan dari tengah-tengah mereka, dan sesudah itu apa yang terjadi? Roh Kudus itu pun dituangkan kepada mereka. Itulah tell the word pada saat itu. Dan untuk kita sekarang pun setelah dicurahkan kuasa Roh Kudus ini, maka tell the word itu akan terlaksana. Pekabaran Injil itu akan dikumandangkan ke seluruh dunia. Di mana sidang akan memasuki peperangan yang terakhir yang dikatakan di dalam Prophet and King Halaman 7:25. Dengan mengenakan senjata kebenaran Kristus, sidang akan memasuki peperangan yang terakhir. Indah bagaikan bulan, cerah seperti matahari, dan hebat bagaikan bala tentara dengan panji-panjinya. Kidung Agung 6 ayat 10. Dia akan pergi ke seluruh dunia untuk memenangkan dan memenangkan lagi. Jadi setelah diberikan kuasa daripada Roh Kudus itu, dan disitulah sidang itu akan memasuki peperangannya.
yaitu peperangan terakhir ya antara kekuatan Kristus dan juga kekuatan daripada setan, di mana umat-umat itu akan pergi mengabar Injil ke seluruh dunia. Tapi setelah apa? Setelah tadi kerajaan diperdirikan dan sesudah itu kuasa itu dituangkan kepada umatnya di dalam kerajaan itu sendiri. Dan kita lihat akibat kuasa itu apa yang terjadi di dalam Joel 2 ayat 7 sampai 8. Mereka akan berlari bagaikan orang-orang kuat perkasa. Mereka akan memanjat tembok bagaikan prajurit-prajurit tempur, dan mereka akan berbaris masing-masing pada jalan-jalannya, dan mereka masing-masing pada jalannya, maka apabila mereka jatuh dimakan pedang, mereka tidak akan terluka. Di sini Joel 2 ayat 7 sampai 8 melihat gambaran bagaimana bala tentara Kristus ini maju ya, hebat di dalam barisannya, seperti dikatakan di dalam Prophet and Kings tadi, dia akan pergi ke seluruh dunia untuk memenang dan memenangkan lagi. Jadi tidak ada sesuatu pun yang akan mampu menahan umat Allah pada saat itu. Masing-masing mereka akan menjalankan tugasnya katanya dengan sempurna. Mereka akan mengumpulkan buah-buah dari bumi dan tidak ada sesuatu pun yang akan melukai mereka. Jadi kekuatan senjata dunia ini dan kekuasaan dunia ini tidak ada yang mampu untuk menahan bala tentara Tuhan nantinya. Di mana Roh Nubuat menyaksikan, dikatakan di dalam Early Writing halaman 284, 285, sementara orang-orang suci meninggalkan kota-kota dan kampung-kampung, mereka dikejar dari belakang oleh orang-orang jahat yang berusaha membinasakan mereka. Namun pedang-pedang yang diangkat untuk membunuh umat Allah itu patah dan jatuh, tidak berdaya bagaikan jerami. Itulah yang disebut tadi, bahwa mereka itu tidak ada yang bisa melukai oleh kekuatan apapun yang di dunia ini. Dan di dalam Wahyu 9 ayat 16, Yohanes Pewahyu melihat jumlah bala tentara itu sebanyak 200 juta penginjil. Karena dikatakan di dalam Wahyu 9 ayat 16, jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Nah, luar biasa ya. Kalau dikatakan 20.000 laksa, di mana satu laksa sama dengan angka bilangan 10.000, berarti 20.000 kali 10.000 itu sama dengan 200 juta penginjil. Padahal tadi kalau kita lihat data, udah 100 tahun lebih, kita masih hari ke-7 baru mencapai sekitar 21 jutaan lebih ya. Tapi kalau di sini bala tentaranya aja bisa mencapai 200 juta saudara. Bagaimana yang tadi umat yang masuk ya ke dalam kerajaan itu adalah 144.000, tetapi mereka menginjil keluar ya di dalam Yesaya 66 tadi itu, kemudian dari antara yang diinjilin itu pun diangkat Tuhan menjadi imam-imam, sehingga dari 144.000 penginjil akan berkembang menjadi 200 juta. Itulah yang dilihat oleh Yohanes Pewahyu yang terdapat di dalam Wahyu pasal 9. Disinilah gambaran sedikit tentang bala tentara pasukan berkuda ini. Tetapi kita lihat ada gambarnya, kepalanya singa. Kita bisa baca di dalam Wahyu 9 ayat 13 sampai 21. Itu adalah gambaran yang dituliskan di dalam kitab itu. Untuk lebih memperjelas tentang pasukan 200 juta ini, bisa kita pelajari di dalam webinar kita dengan judul adalah 7 trompet. Ini sudah kita pernah bawakan di dalam webinar-webinar kita. Tetapi yang paling penting kami bawakan hari ini adalah bagaimana luar biasanya pekerjaan Tuhan, bagaimana luar biasanya Tuhan menuntun kita untuk membawakan pekabaran Injil itu ke seluruh dunia dengan hasil yang gilang gemilang, sesuai dengan panggilan yang terdapat di dalam Wahyu 18 ayat 4. Kita akan menyerukan ini kepada dunia nantinya yang mengatakan, aku mendengar suara lain dari sorga berkata, keluarlah kamu hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Inilah nanti yang akan kita serukan kepada seluruh dunia, keluarlah kau dari Babel, keluarlah kau dari Babel.
Nah, kalau kita ajak saudara-saudara kita yang berasal dari dunia untuk keluar dari Babel, lalu kita bawa kemana mereka? Karena di sini pintu kasihan masih terbuka, karena kita masih menginjil kepada bangsa-bangsa ini nantinya. Makanya kerajaan itu harus dipersiapkan dulu. Tempat yang kudus itu dipersiapkan oleh Tuhan dahulu kepada umatnya, supaya pada saat umat ini keluar dari Babel, sudah ada tempat yang suci. Kita tahu Babel itu adalah kekacauan. Tentu ada tempat yang kudus, yang tidak kacau tentunya ya, yang dipersiapkan Tuhan. Itulah kerajaan yang diperdirikan, yang tadi sudah kita pelajari. Dan di dalam Yesaya 11, ayat 11 sampai 16, mengatakan Tuhan akan mengangkat tangannya untuk kedua kalinya, untuk menebus sisa-sisa umatnya dari berbagai bangsa. Kalau kita lanjutkan lagi ini, bagaimana Tuhan itu mengangkat panji-panjinya untuk menebus sisa-sisa umatnya lagi ya, yang berasal dari segala bangsa nantinya. Dan sesuai dengan Wahyu 18 tadi, kalau mereka ditebus, tentunya harus dibawa dulu ke tempat yang kudus. Karena ini bukan sekali tebus ya, tetapi itu adalah terus berlanjut bagaikan siklus. Sehingga hal itu menyebabkan bangsa-bangsa itu bertobat, saudara. Bagaimana gambaran pertobatan mereka? Kita lihat di dalam Yesaya 2 ayat 2 sampai 3. Dikatakan, segala bangsa akan berduyun-duyun katanya ke sana. Kemana? Banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi ini masih proses pertobatan. Mereka sama mereka aja saling mengajak, mengatakan, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Nah, begitu luar biasanya pekabaran Injil ini ke seluruh dunia. Dan nabi yang sama, yaitu Mika pasal 4, juga melihat hal yang sama. Bisa kita baca masing-masing di rumah, dibuka Alkitabnya. Di dalam Mika 4 juga adalah ayat yang sama dengan Yesaya pasal 2. Dan hebatnya lagi di dalam Zakaria 8 ayat 20 sampai 23. Itu tadi di dalam pembukaan sudah kita singgung. Dikatakan, masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun pergi. Jadi banyak bangsa dan suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam. Hal ini seperti belum pernah terjadi, saudara, kepada setiap gereja ya, setiap gereja sampai sekarang pun. Dikatakan di sini, banyak bangsa dan suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam. Kenapa mereka datang mencari Tuhan? Karena kabar keselamatan ini sudah berkumandang. Karena kerajaan tadi sudah berdiri. Kedamaian yang ada di sana sudah dilihat oleh mereka. Itu menjadi pusat pemberitaan di seluruh dunia. Penyakit tidak ada di sana. Itu jelas akan memberikan suatu efek kepada seluruh dunia. Beberapa tahun yang lalu ada itu ya seorang anak kecil, katanya kalau nggak salah di Surabaya, bisa mengobati hanya dengan air. Ya saya nggak sebutkan namanya, tapi ada anak kecil itu berduyun-duyun orang datang ke sana untuk mendapatkan kesembuhan, saudara. Tapi mujizat yang diberikan pada saat ini sangat luar biasa, menggemparkan seluruh dunia. Dan hal itulah yang membuat bangsa-bangsa ini bertobat nantinya. Dan banyak mujizat yang diadakan pada saat itu. Karena Nyonya White menuliskan pada tulisan permulaan halaman 397, mujizat-mujizat hebat dilakukan. Orang-orang sakit disembuhkan. Tanda-tanda dan keajaiban mengikuti orang-orang percaya. Jadi penyakit-penyakit itu disembuhkan dengan berbagai mujizat. Disitulah kuasa Tuhan diturunkan. Tadi ya, Tuhan sudah menurunkan kuasa Roh Kudus itu. Jadi dengan kuasa itu penginjil-penginjil ini akan melakukan berbagai mujizat nantinya. Kemudian penginjil-penginjil ini juga bagaimana kita bisa menjangkau seluruh dunia misalnya gitu ya.
bahkan ke pulau-pulau yang belum pernah mendengar namaku dan juga melihat kemuliaanku. Sementara kita ini semua terbatas terhadap bahasa. Tetapi di sini tidak dijelaskan bagaimana kehebatan nantinya, tetapi kita bisa belajar kepada sejarah yaitu yang sudah kita lewati. Itulah Pentakosta pertama, di mana pada waktu itu seorang rasul berkhotbah, tetapi orang-orang yang mendengarkan tentang khotbah seorang rasul ini, mereka mendengar dalam bahasa mereka sendiri. Sehingga orang berkata, dari mana dia tahu bahasa itu? Misalnya, dari mana dia tahu bahasa Inggris? Dari mana dia tahu bahasa Korea Utara? Dari mana dia tahu bahasa kami? Padahal dia ini saya kenal, sekolahnya aja tidak ada. Tetapi itulah kekuatan daripada roh itu, roh yang memimpin setiap yang mendengar, sehingga pada saat rasul pada saat itu menyaksikan tentang Yesus, mereka mendengar di dalam bahasa-bahasa mereka. Hasilnya apa saudara? 3.000 bertobat dalam satu hari. Apalagi saat sekarang ini penginjilnya sudah bisa mencapai 200 juta, kemudian yang ditobatkan ya tidak akan terhitung jumlahnya saudara. Jadi di sini kita tidak dibatasi oleh kemampuan-kemampuan manusia, karena roh Tuhan sudah bekerja bagi umatnya. Dan juga tidak terbatas ruang dan waktu. Bagaimana Filipus dan orang sida-sida itu, di mana dia telah mendengar akan berita tentang Yesus, Filipus sudah datang untuk mencapai sida-sida itu. Di dalam Yesaya 66 itu, bahkan ke pulau-pulau yang belum pernah mendengar akan namaku. Banyak mungkin kita mempertanyakan, naik apa saudara ke sana? Naik pesawat apa saudara ke sana? Tetapi ini sudah pernah dimanifestasikan Tuhan pada zaman rasul-rasul dahulu. Tidak ada keterbatasan terhadap ruang dan waktu, di mana orang menginginkan untuk mendapatkan kebenaran tentang Yesus pada saat itu, di situ penginjil Tuhan sudah hadir. Dan nanti pun akan memungkinkan hal itu akan terjadi bagi pekerjaan Injil ke seluruh dunia. Jadi sangat luar biasa nanti pekerjaan Injil itu, ya. Jadi kita tidak bisa menggambarkan bagaimana luar biasanya pekerjaan Injil itu dengan pikiran kita pada saat sekarang ini. Pada saat itu kuasa dunia ini tidak tinggal diam juga, di mana pekabaran Injil berhasil ke seluruh dunia, tetapi naga itu juga marah. Sesuai dengan Wahyu pasal 12 ayat 17, maka marahlah naga itu, lalu pergi memerangi perempuan, dan katanya menganiaya benihnya yang masih apa? Tertinggal. Jadi setiap orang yang mengikut Yesus pasti akan memikul salibnya. Tidak ada yang luput dari itu saudara. Pada saat pekabaran 3 malaikat ini diberitakan ke seluruh dunia, dan pada saat itu orang-orang atau bangsa-bangsa yang bertobat datang untuk mencari Tuhan, dan Sandelo itu juga mengumandangkan satu dekrit yang mengatakan bahwa barang siapa katanya yang tidak menerima tanda binatang itu, ini adalah ayat yang lazim kita dengar ya di dalam Wahyu pasal 13, barang siapa yang tidak menerima tanda binatang itu, dia harus dibunuh, dan juga katanya tidak bisa berjual dan membeli, baik besar, kecil, hamba, merdeka, orang hebat, orang miskin, orang kaya, tidak terkecuali. Yang jelas bahwa dekrit itu mengatakan barang siapa yang tidak menerima tanda binatang itu pasti akan dibunuh. Tetapi ada lagi seruan daripada Tuhan kepada umatnya yang dikumandangkan di dalam Wahyu pasal 14, yaitu yang dimulai ayat 7, kemudian ayat 8, ayat 9. Di mana ayat 7 mengatakan bahwa sudah tiba saat penghakimannya. Sembahlah Allah karena penghakimannya sudah tiba. Kemudian ayat 8 mengatakan sudah rubuh Babel. Dan ayat 9, ini pekabaran malaikat yang ketiga, mengatakan barang siapa yang menyembah binatang dan patungnya dan menerima tanda binatang itu, katanya, maka ia akan mendapat murka Allah, minum air anggur murka Allah, dan dia akan disiksa siang dan malam, katanya. Jadi dua pekabaran ini, yaitu pertikaian antara agama yang benar dan agama yang palsu, nanti akan berkumandang di seluruh dunia. Tetapi domba Allah akan mengenal suaranya.
Dan domba-domba Allah yang mengenal suaranya itu akan mengatakan, ayo, ayo naik ke gunung rumah Tuhan, supaya kita mendapatkan pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi nantinya, walaupun datang kekuasaan dunia ini untuk menghalangi setiap jiwa untuk menerima pekabaran daripada Tuhan nantinya, tetapi itu tidak mampu membuat mereka untuk berhenti untuk menyelidiki akan kebenaran Tuhan. Dan hasil daripada tell the word itu di dalam Wahyu pasal 7 ayat 9 dikatakan di sana bahwa suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Jadi Yohanes Pewahyu melihat ada satu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Itulah tadi yang berdatangan silih berganti yang dijelaskan di dalam Yesaya 2, kemudian Mika 4, Yesaya 66, kemudian apalagi Zakaria. Jadi begitu banyaknya nabi ini yang menceritakan tentang tell the word itu yang sesungguhnya. Jadi bagaimana supaya tell the word itu berhasil? Kerajaan itu harus diperdirikan terlebih dahulu. Baru di dalam kerajaan itulah umat itu nanti diatur oleh Tuhan, hatinya diganti menjadi hati yang menurut akan firman Tuhan, dan Roh Kudus juga dituangkan, barulah mereka sukses membawakan tell the word kepada seluruh dunia. Dan itulah yang dilihat oleh Yohanes Pewahyu yang tidak terhitung banyaknya. Itulah mengenai tell the word. Jadi tell the word itu akan berhasil kalau kerajaan itu nanti sudah diperdirikan. Jadi selagi kerajaan itu belum diperdirikan, maka tell the word yang kita lakukan selama ini itu tidak akan berhasil, saudara. Karena apa? Sidang juga belum disucikan. Nah, di sini kami buatkan timelinenya ya sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah sidang kita sekarang, di masa pintu kasihan masih terbuka kepada sidang kita. Kemudian di hadapan kita sebentar lagi akan muncul penyucian sidang masa hari ke-7. Dan hasil daripada penyucian sidang itu adalah umat Allah yang 144.000 itu. Itulah yang dilihat Yohanes tadi ya, berdiri di Bukit Sion. Itulah yang disebut kerajaan diperdirikan. Kalau kerajaan itu sudah diperdirikan, maka pencurahan kuasa Pentakosta itu pun terjadi kepada umat Allah. Dan kalau kuasa Pentakosta itu sudah dicurahkan, maka akan terjadi tell the word yang sebenarnya. Disitulah umat itu mengabarkan Injil ke seluruh dunia dengan hasil yang gilang gemilang. Dan pada saat tell the word itu terjadi, undang-undang hari Minggu itu pun terjadi. Maka di belakang tadi sudah kita jelaskan bahwa akan ada dua kekuatan yang akan berbenturan ya, yaitu agama yang benar versus agama yang palsu. Agama yang palsu adalah undang-undang hari Minggu. Mereka mengutamakan hari Minggu, sementara agama yang benar ini menggaungkan akan hari Sabat dan juga pekabaran 3 malaikat itu. Sesudah pekabaran Injil diselesaikan ke seluruh dunia, maka dapatlah hasilnya orang-orang yang bertobat, yaitu rombongan besar dari segala bangsa, Wahyu 7 ayat 9. Jadi ini rombongan besar ini adalah dari segala bangsa ya, tetapi yang 144.000 adalah dari sidang Masih hari ke-7. Nah, sesudah terkumpul mereka semua di dalam kerajaan itu, tidak ada lagi yang masuk, itulah yang disebut dengan tutup pintu kasihan bagi dunia. Jadi kalau sudah tutup pintu kasihan bagi dunia ini, maka yang jahat akan bertambah jahat, yang benar akan bertambah benar. Dan baru sesudah itu, maka 7 bela itu dituangkan ke seluruh bumi ini. Jadi pada saat 7 bela itu nanti, umat Allah sudah dilindungi. Kan tadi begitu kerajaan itu diperdirikan, Tuhan Allah yang menjadi pelindung bagi apa? Bagi umatnya di dalam kerajaan itu. Tuhan yang menjadi tembok berapi, Tuhan juga memberikan awan dan tiang api ya. Jadi Tuhan yang akan menjadi pelindung, sehingga bela-bela itu tidak mencapai kepada kerajaan yang diperdirikan itu.
dan disitulah umat Allah itu bersenang-senang seperti yang dikatakan di dalam slide-slide kita yang sudah kita lewati tadi. Baru sesudah akhir daripada bela yang ketujuh, itulah kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita semuanya akan diangkat ke sorga dari kerajaan itu nantinya. Baru sesudah itu, itulah masa kesudahan, yaitu milenium 1000 tahun kita bersama-sama masuk ke dalam sorga. Itulah timelinenya, step by step, bagaimana kejadian-kejadian yang akan terjadi di hadapan kita sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi kesimpulan untuk pelajaran webinar kita hari ini yaitu Injil Kerajaan itu akan diberitakan ke seluruh dunia, itu yang disebut dengan tell the world, setelah terjadi penyucian sidang di dalam sidang Mahasiswa hari ke-7. Jadi artinya sebelum sidang kita ini disucikan, maka tell the word yang sesungguhnya itu belum terjadi. Jadi kalaupun tell the word yang kita lakukan selama ini, itulah yang sesuai dengan judul yang kami angkat tadi, itu pasti akan gagal karena yang satu ini belum terjadi. Kedua, hasil penyucian sidang adalah terbentuknya umat kesucian yang 144.000, dan inilah yang akan membentuk kerajaan itu pada awalnya. Yang ketiga, hamba-hamba Allah yang 144.000 itu diberi kuasa Roh Suci agar memampukan mereka membawakan Injil ke seluruh dunia. Dan yang keempat, tell the word atau pekabaran Injil ke seluruh dunia itu disertai dengan berbagai tanda-tanda mujizat oleh umat kesucian yang 144.000 itu. Dan yang kelima, hasilnya banyak bangsa yang bertobat yang tidak terhitung jumlahnya. Itu yang dikatakan dalam Wahyu 7 ayat 9. Semuanya akan dibawa masuk ke dalam kerajaan. Jadi tell the word itu akan berhasil kalau kerajaan itu sudah diperdirikan. Jadi cukup sekian pemaparan webinar kami pada hari ini. Kami mengangkat tell the word ini kepada saudara supaya mungkin apa yang kita pikirkan selama ini dengan ayat-ayat Alkitab yang telah mendukung kita, bagaimana sebenarnya tell the word itu berhasil, itu yang harus kita lakukan. Jadi sebelum tell the word itu, yang kita butuhkan sekarang, bagaimana kita bisa tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang 144.000 itu. Dan itu sudah ada di dalam webinar-webinar kita yang sebelumnya, bisa dilihat di dalam video kita. Baik, saya tahu pelajaran tentang tell the word yang lain ini, yang kami bawakan ini, mungkin jarang masih saudara dengar. Karena itu kami masih membuka tanya jawab akan hal-hal yang mungkin perlu saudara pertanyakan. Nanti tentunya kami di sini sebagai tim akan memberikan jawaban tentu sesuai dengan Alkitab dan Roh Nubuat. Jadi ujilah segala perkara, baiklah kita pegang yang benar. Sekian dan terima kasih.